bertemu lagi dengan Miss Gita. Hari ini Miss Gita mau ajak kalian membuat peraga letusan gunung berapi. Wah, kayaknya seru nih. Tapi Miss Gita ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita selalu bermanfaat bagi semua orang. Nah anak-anak, sebagai negara yang terletak di zona cincin api Pasifik atau the Pacific Ring of Fire, yakni kawasan dengan 75% gunung berapi di dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan akan letusan gunung api. Banyaknya jumlah gunung berapi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di kawasan tersebut. Beberapa daerah di Indonesia rawan oleh bencana gunung meletus loh anak-anak. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang disebabkan adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan tinggi. Magma merupakan cairan pijar yang terdapat di dalam perut bumi dengan suhu yang sangat tinggi mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Letusan gunung berapi membawa abu dan batu yang dapat menyembur dengan keras hingga sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri daerah sejauh radius 90 km. Wah, sampai sejauh itu ya anak-anak. Nah, letusan gunung berapi ini bisa menimbulkan korban jiwa dan juga korban harta benda yang besar anak-anak. Dan bahkan bisa mempengaruhi perputaran iklim di muka bumi. Nah anak-anak, kalian tahu nggak bagaimana tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus? Nah yang pertama adalah suhu di sekitar gunung akan naik, mata air menjadi kering, kemudian sering mengeluarkan suara gemuruh dan terkadang disertai oleh gempa. Kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitar gunung itu juga akan layu. Dan yang tanda terakhir adalah binatang di sekitar gunung akan bermigrasi karena gelisah. Bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya letusan gunung berapi itu? Nah, beginilah proses terjadinya gunung berapi. Secara ringkasnya, terjadinya gunung berapi atau volcano adalah terbentuk dari magma atau batuan cair yang sangat panas yang berasal dari perut bumi. Nah, kemudian magma ini akan naik dengan tekanan yang tinggi dari perut bumi melalui retakan-retakan pada batuan padat atau dari proses erupsi atau dari letusan-letusan kecil atau dari magma dari dataran yang lebih tinggi. Kemudian mengalir keluar seperti sungai api. Nah, magma yang keluar baik melalui letusan atau aliran disebut lava. Lama-kelamaan lava yang mendingin dan mengeras membentuk bebatuan. Lava yang menumpuk tadi terbentuk sebuah gunung baru. Namun proses ini masih berlangsung lama sekali. Nah, kemudian material-material apa saja sih yang keluar dari gunung berapi ketika meletus? Yang pertama adalah gas vulkanik, yaitu gas-gas yang dikeluarkan saat terjadi letusan gunung berapi. Gas-gas yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen. Semuanya sangat membahayakan manusia. Kemudian material berikutnya adalah lava, yaitu cairan magma bersuhu tinggi yang mengalir ke permukaan melalui kawah gunung berapi. Lava encer mampu mengalir jauh dari sumbernya mengikuti sungai atau lembah yang ada, sedangkan lava kental mengalir tidak jauh dari sumbernya. Kemudian material ketiga adalah lahar. Lahar adalah banjir bandang di lereng gunung yang terdiri dari campuran bahan vulkanik yang berukuran lempung sampai bongkahan-bongkahan. Kemudian ada abu letusan gunung berapi, adalah material yang sangat halus dan dampaknya bisa dirasakan ratusan kilometer jauhnya. Kemudian yang terakhir ada awan panas, bisa berupa awan panas aliran, awan panas hembusan, dan awan panas jatuhan. Awan panas aliran adalah awan dari material letusan besar yang panas, mengalir turun dan akhirnya mengendap di dalam dan di sekitar sungai dan juga lembah. Nah, tujuan eksperimen kita, kalian bisa membuat peraga sederhana letusan gunung berapi dan mempresentasikan proses terjadinya gunung meletus. Sekarang kita mulai eksperimen kita. Let's do it!
alat dan bahan yang akan kita siapkan untuk membuat diorama dari gunung berapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak memerlukan plastisin. Nah, seperti ini ya. Kenapa harus pakai plastisin? Kenapa tidak pakai adonan tepung, Miss? Karena kita akan melakukan 2 kali ya. Kita akan membuatnya 2 tahap. Jadi kalau nanti anak-anak menggunakan tepung terigu gitu ya, adonan tepung, dan itu harus dibiarkan selama 1 minggu begitu ya untuk pertemuan berikutnya. Nanti dikhawatirkan kalau menggunakan adonan tepung terigu, tepung tersebut bisa busuk gitu ya, karena tepung terigu adalah bahan organik, sedangkan plastisin ini adalah bahan anorganik. Nah, jadi Miss kita sarankan anak-anak bisa menggunakan plastisin ya secukupnya. Nah, di sini Miss kita menggunakan 3 jenis plastisin yang berbeda warna. Yang pertama, Miss kita menggunakan plastisin ukuran sedang seperti ini ya, berwarna biru 2 buah, kemudian warna kuning 2 buah, lalu warna hijau 3 buah. Gitu ya. Jadi kan sebenarnya gunung itu kalau terlihat dari jauh warnanya kan biru-biru ya, biru kehijauan seperti itu. Nah, karena Miss kita birunya cuma ada 2 gitu, jadi Miss kita akan mencampur hijau dengan kuning supaya menghasilkan warna yang biru begitu. Kalau anak-anak mau menggunakan 2 warna saja, warna hijau atau warna biru saja juga boleh, dipersilahkan ya. Ini bahan yang pertama. Nah, kemudian bahan yang kedua adalah kita akan membutuhkan botol plastik kecil seperti ini ya. Nah, ini Miss kita menggunakan botol plastik bekas obat gitu. Anak-anak bisa menggunakan botol plastik apa saja ya. Ukurannya jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, setelah itu kita akan, anak-anak bisa membuat dahulu kubahnya gunung seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita tempelkan plastisin. Jadi plastisinnya akan kita tampilkan di sini. Jadi anak-anak buat kerucut dari kertas karton seperti ini, di mana tengahnya sudah dilubangi sehingga nanti botolnya bisa dimasukkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti botol ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dapur mahmanya. Jadi dapur mahmanya ada di dalam botol ini ya. Nah, ini nanti kita beri isolasi supaya botolnya tidak jatuh gitu ya, bisa menempel di dalam kerucutnya ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita membutuhkan pasir ya. Anak-anak bisa menggunakan pasir di sekitar rumah. Boleh pasir halus, boleh pasir kasar, ataupun pasir pantai. Kemudian tanah. Ini tanah kebun, begitu ya. Tanah. Kemudian, nah ini kita yang akan membuat cairan lavanya ya. Cairan lava ini nanti akan dibuat dari campuran antara asam cuka, kita menggunakan cuka makan. Ini Miss kita menggunakan cuka makan ya. Cuka makan dengan kadar 25% ya, dengan kadar 25% cuka makan. Kemudian baking soda. Nih ya, kita menggunakan baking soda atau soda kue ya. Jadi percampuran antara asam cuka dengan soda kue, kemudian kita memberi pewarna warna merah untuk efek ini cairan lavanya. Cairan lava kan berwarna merah nih. Nah, kita akan mencampurkan pewarna makanan warna merah ini dengan baking soda dan juga cuka. Ya, kita akan campurkan ini. Nanti akan terlihat efek lavanya. Nah, untuk bahan aksesorisnya, untuk di sekitar gunung, kita bisa tambahkan tanaman-tanaman seperti rumput, begitu ya, atau ranting-ranting tanaman seperti ini ya, untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar gunung. Bisa menggunakan rumput, menggunakan tanaman cocor bebek, ataupun tanaman apapun gitu ya. Anak-anak bisa petik di sekitar rumah untuk memberi aksesoris di sekitar gunung. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan kerikil warna-warni seperti ini di sebelah kanan Miss kita ini, atau menggunakan kerikil akuarium yang berwarna putih seperti ini. Jika anak-anak punya bisa digunakan, tetapi kalaupun tidak apa-apa. Anak-anak bisa menggunakan batu-batuan gitu ya, bebatuan yang ada di sekitar rumah kalian.
ya. Nah, itulah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat diorama gunung berapi. Sekarang kita akan membuat gunungnya terlebih dahulu. Let's do it! Nah, pertama-tama kita akan remas-remas dulu plastisin yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Kemudian kita akan blend jadi satu, ya. Warna kuning sama warna hijau, plastisinnya kita remat-remat. Kemudian kita hancurin, kemudian kita blend jadi satu. Nah, setelah warna kuning dan warna hijau bercampur jadi satu, kemudian kita akan blend dengan plastisin yang berwarna biru. Nah, ketika dirasa cukup, maka kita akan siap menggunakannya. Kemudian kita siapkan satu loyang plastik seperti ini, lalu kita masukkan botol plastiknya ke dalam kubah gunungnya, ya, yang kita buat dari kertas karton, di mana ujungnya sudah kita lubangi. Kemudian kita tempelkan mulut botolnya ini, ya, menggunakan isolasi supaya memastikan tidak jatuh, tidak lepas, ya, dari kubahnya. Nah, kita pakai isolasi. Kalau anak-anak punya lem tembak juga boleh, ya, bisa menggunakan lem tembak seperti ini. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan cover, kita akan tutup seluruh permukaan kubah dari gunung ini menggunakan plastisin yang sudah kita buat tadi, ya. Kita tutup semuanya sambil kita ketekan-tekan, sambil kita bentuk seperti kubah gunung, ya. Benar-benar seperti gunung, kita lapisi seluruh permukaannya menggunakan plastisin yang sudah kita buat tadi. Nah, ini gunungnya sudah hampir selesai, ya. Lalu kita bentuk seperti kenampakan aslinya pada gunung nih. Nah, seperti ini, ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian kita tuangkan tanah di sekitar gunungnya. Nah, ini tanah, kita menggunakan tanah kebun juga boleh, tanah yang di depan rumah anak-anak juga boleh. Setelah merata, kita akan tuangkan pasir kasar di atas permukaan tanah. Nah, seperti ini. Nah, kita ibaratkan bahwa pasir ini adalah material-material yang dibawa ketika gunung api meletus. Nah, kita tuangkan di sekitar gunung, di seluruh permukaan tanah. Kemudian kita akan sebarkan kerikil kasar, ya. Anak-anak bisa menggunakan kerikil-kerikil di sekitar rumah anak-anak. Tidak harus sama persis seperti Miss Gita gini, ya. Pakai kerikil apapun boleh. Nah, setelah itu bisa menggunakan kerikil yang berukuran lebih kecil atau kerikil halus. Anak-anak bisa menggunakan kerikil akuarium juga boleh, ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan aksesoris tambahan, yaitu tanaman-tanaman, ya. Ranting-ranting tanaman seperti ini kita tancapkan di atas kubah gunungnya dan juga bisa di permukaan tanahnya seperti ini, ya. Nah, diorama gunung berapi kita sudah selesai, anak-anak. Sekarang waktunya kita akan menguji. Nah, gimana sih proses gunung itu meletus, ya? Gimana caranya nih, ya? Oke, kita simak langkah berikutnya. Kita siapkan baking soda atau soda kue. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit, kurang lebih 5-10 pucuk sendok seperti ini, ya. Karena mulut dari kawah gunungnya ini kecil, jadi kita nuangkannya sedikit demi sedikit, 5-10,
ya, ujung sendok seperti ini ya. Kita masukkan secara perlahan-lahan. Kemudian kita tambahkan beberapa mili atau beberapa tetes pewarna makanan warna merah. Nah, kemudian kita akan tuangkan asam cuka. Kita menggunakan 1 atau beberapa sendok makan ya. Kita coba dulu reaksinya bagaimana. Nah, lavanya mulai keluar anak-anak. Kenapa bisa begini ya? Wah, lavanya berwarna merah. Nah, sekarang kita bisa tuang lebih banyak lagi asam cukanya. Apa yang akan terjadi ya? Nah, ketika anak-anak tambahkan sodanya, nah ternyata gelembung-gelembung gasnya makin banyak nih. Tuh, ya, gelembung-gelembung lava yang keluar nih ya dari kubah gunungnya banyak sekali. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Tahu alasannya? Oke, Miss kita akan jelaskan. Pada peraga letusan Gunung Merapi, reaksi kimia antara baking soda yang sifatnya basa dan asam cuka yang sifatnya asam menghasilkan zat baru yaitu gelembung gas atau buih, yaitu gas karbon dioksida atau CO2, di mana gas ini akan keluar dari mulut botol yang telah bercampur dengan pewarna makanan warna merah, sehingga tercipta efek lava yang mengalir keluar dari gunung berapi. Semakin banyak baking soda atau cuka yang ditambahkan oleh anak-anak, maka akan semakin banyak gelembung gasnya. Jadi efek lavanya akan semakin banyak. Wah, berarti ini dipengaruhi oleh penambahan baking soda dan juga cuka ya anak-anak. Nah, botol kecil ini berfungsi sebagai dapur mahma dan pipa letusan mahma. Campuran baking soda, asam cuka, dan pewarna makanan berfungsi sebagai lava yang berasal dari dapur mahma. Sedangkan plastisin berfungsi sebagai gunungnya. Dan batu kerikil ataupun pasir berfungsi sebagai material-material padat yang dibawa oleh Gunung Merapi saat Gunung Berapi itu meletus. Nah, ini fungsi dari setiap alat-alat yang kita gunakan ketika kita membuat peraga atau membuat diorama letusan gunung berapi anak-anak. Sudah tahu ya fungsi setiap alat-alat yang kita gunakan. Nah, sedangkan material-material yang dikeluarkan saat gunung meletus itu ada material cair, material padat, dan material gas. Material cair terdiri dari lava, lahar panas, dan juga lahar dingin. Lava yaitu magma yang meleleh keluar dari gunung, sedangkan lahar panas yaitu campuran magma dan air yang mengalir seperti lumpur panas. Sedangkan lahar dingin yaitu campuran material padat dan air hujan yang kemudian menjadi lumpur. Nah, material padat sendiri itu terdiri dari bom. Bom itu maksudnya adalah batu yang berukuran besar. Kemudian ada terak, yaitu batu yang berukuran lebih kecil dari bom. Kemudian ada kerikil, debu, batu apung, dan pasir. Material yang terakhir yaitu material gas. Material gas ini terdiri dari beberapa gas yang beracun anak-anak, yaitu gas karbon dioksida atau CO2, gas belerang, gas nitrogen dioksida, dan semuanya itu sangat membahayakan manusia. Nah, sekarang dapat disimpulkan ternyata di balik bahaya yang dimiliki oleh letusan gunung berapi, ternyata gunung berapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja itu? Yaitu sebagai sumber bahan material, menyuburkan tanah yang disebabkan oleh abu vulkanik yang dihasilkan saat gunung meletus, sebagai sumber penyimpanan air, sebagai pengatur iklim, dan sebagai tempat berlindung hewan dan tumbuhan dari kelangkaan ataupun kepunahan. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat-manfaat dari gunung api atau gunung berapi ketika meletus. Mungkin anak-anak bisa tambahkan sendiri ya. Nah, menurut kalian gunung berapi termasuk sumber daya alam terbarukan atau tidak ya? Mengapa? Kemukakan alasannya. Thank you for watching my channel. See you next time. Bye-bye.